Sahabat DCW, sekarang ini saya berada di depan sebuah bangunan gitu ya dari kayu yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2002 sebagai salah satu bangunan berbahan kayu yang unik gitu ya, dirancang oleh seorang arsitek bernama Reo Yalinoya. Dan ini adalah sebuah museum. Jadi museum zaman batu begitu ya. Namanya Kiriki Keskus, terletak di sebuah area kecil bernama Pili'i, sekitar 1 jam dari kota Olu. Dan dari sini saya akan membagikan satu materi. Idenya gitu ya, berhubungan dengan sistem seri SPF berikutnya. Topiknya terkait dengan pendidikan lingkungan. Jadi dalam sebuah video saya pernah bahas tentang apakah sekolah itu mengajarkan tentang pendidikan lingkungan, dan dalam video tersebut saya jawab ya gitu ya. Kan pertanyaan sekarang begini, jika ya gitu ya, bagaimana sistem pendidikan di Finlandia ini mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan, dan itu yang akan saya bicarakan dan sambil saya jalan ke Desa Jawan Batu begitu ya. Nanti Anda juga bisa menyaksikan seperti apa situasinya. Saya akan bagi materinya ya. Ya, ini adalah rumah saya selama di Kiriki Keskus begitu. Sambil makan sus nanti gitu ya. Di dalam rumah ini cukup modern begitu karena ada alat pemadam kebakaran gitu ya, ada aluminium foil begitu. Saya lanjutkan. Kok udah dilanjutkan? Oh, belum dibahas kok. Mulai di kelas 2, anak-anak itu belajar tentang konsep reuse recycle. Jadi menggunakan kembali barang-barang yang dapat dipakai begitu ya. Mungkin memperbaiki gitu ya. Jadi tidak langsung dibuang begitu. Mereka belajar hal-hal yang demikian sehingga saya mulai di kelas 2. Dan ketika mereka belajar tentang konsep reuse recycle ini, mereka juga diperkenalkan dengan berbagai macam hal yang dapat dipakai, hal yang dapat dilakukan untuk melakukan yang namanya reuse recycle tadi. Kemudian mereka juga mulai belajar, diajar juga memilah sampah gitu ya. Sampah itu ada sampah yang sampah organik, sampah plastik, sampah yang dapat dibakar, logam, dan sebagainya, yang sudah pernah saya juga tunjukkan tempat pembuangan sampahnya gitu ya. Kemudian mulai di itu juga mereka belajar bagaimana mendisiplin diri gitu ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi hal-hal yang mulai dari hal sederhana gitu ya, reuse, recycle, memilah sampah, buang sampah pada tempatnya, ini menjadi bagian awal yang dipakai, yang diajarkan di sekolah terkait dengan pendidikan lingkungan yang ada di negara ini. Saya makan dulu gitu ya, nanti saya lanjutkan gitu ya di tempat yang berbeda supaya sahabat bisa melihat sering juga ya. Nah, ini alat pemadam kebakarannya ada di sini, modern. Jadi ini adalah rumah zaman batu yang sudah dimodernkan. Jadi ada tanda pemadam kebakaran. Saya lanjutkan itu ya. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak, karena di rumah gitu ya, orang tua juga mengajar anak untuk memilah sampahnya. Kemudian di rumah biasanya tempat sampah itu juga dibagi-bagi. Oh, ini sampah untuk organik. Oh, ini sampah campur biasanya. Ini mereka biasanya juga sampah logam. Tidak secara khusus sih, tapi ada yang bilang begitu. Jadi mereka selain melihat di sekolah, mereka juga melihat di rumah apa yang dikerjakan dalam keluarga masing-masing. Kemudian tempat pembuangan sampah yang ada di luar, yang ada di area rumah tangga, yang ada di area pertokoan juga sudah dibagi-bagi menurut kategorinya. Dan proses pengambilannya juga tergantung mobilnya, mobil yang mana gitu, dan mobilnya ini sesuai.
mobil sampah organik, mobil sampah yang campur, sampah karton yang dapat dibakar, dan seterusnya. Kemudian di tempat pembuangan akhir juga dibagi-bagi berdasarkan kategori sampahnya. Jadi apa yang dikerjakan di sekolah itu cocok gitu ya, kalau dalam istilah anak muda nge-match begitu dengan situasi yang ada di rumah, juga ada di lingkungannya. Ada orang bertanya, apakah di Finlandia ada pemulung? Saya jawab, pemulungnya banyak gitu ya. Kenapa? Karena di negara ini orang bisa menjual kaleng botol bekas gitu ya. Kaleng itu seharga 15 sen. Kalau botol kecil 10 sen. Botol standar, botol kecil berapa ya? 200 mili ya? 250. Ya, 90 lah. Kemudian kalau 500 mili sekitar 15 sen. Nah, 20 sen. Kalau 1,5 liter bisa 40 sen. Botol kaca, botol beling 10 sen. Pemulungnya banyak gitu ya, siapapun bisa, dan bisa ditukarkan di supermarket, karena supermarket menyediakan tempat untuk menukarkan gitu ya, kaleng botol bekas. Nanti keluar seperti struknya, dibawa ke kasir, diuangkan, dapat ya. Anak saya pernah dapat dalam satu season berarti kira-kira 1,5-2 bulan gitu ya, pernah dapat sekitar 130 euro, lumayan gitu. Seorang teman yang punya kegiatan rutin mengumpulkan kaleng dan botol-botol di city center, biasanya dalam 2 bulan dia bisa mendapatkan 400-600 euro 2 bulan gitu ya. Dan cukup banyak juga orang-orang yang sudah tua, lansia-lansia ini, mereka punya kegiatannya apa? Yaitu pas mereka keliling gitu ya, nemu kaleng diambil, nemu botol diambil gitu, dan mereka tukarkan nanti di supermarket, mereka uangkan, mereka dapat uangnya. Kalau ada yang pernah cerita gitu ya, mereka kumpulkan ini buat jalan-jalan. Ya lumayan juga ya, ada banyak uang bertebaran di mana-mana. Ini adalah suasana di dalam rumah di zaman batu. Dan sekarang ini sedang hujan, jadi saya berteduh di sini gitu ya. Ada api di depan, jadi ya tidak terlalu dingin di dalam. Kemudian di atas ada ventilasi untuk membuang asap ke kiri kanan dan sebagainya. Ya. Setiap peradaban itu biasanya dimulai di dekat sebuah sungai. Jadi ini adalah sebuah sungai juga, dan disinilah dimulai sebuah peradaban gitu ya, yang menjadi ikon di daerah ini, menjadi desa gitu ya, sebuah desa kecil. Saya lanjutkan. Di Finlandia juga ada tempat khusus untuk pembuangan baterai. Jadi baterai yang mengandung bermacam bahan kimia yang berbahaya ini tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi dibuang di tempat-tempat khusus yang disediakan. Hanya di supermarket gitu ya, ada kotak-kotak yang disediakan untuk membuang baterai. Kenapa? Karena mereka tidak mau gitu ya, bahan kimia dari baterai ini mencemari air dan membuat proses pemrosesan air ini menjadi tambah rumit dan tambah panjang dengan biaya tambah tinggi. Ide besarnya memang air keran itu bisa langsung diminum, dan prosesnya butuh waktu yang butuh biaya cukup tinggi ketika air tanah itu tercemar gitu ya, tercemar oleh karena bahan-bahan kimia dari baterai tadi. Dan ini menjadi satu kepedulian tersendiri. Oleh karena itu setiap baterai itu dibuang di tempat khusus di supermarket, ada kotak-kotak yang disediakan untuk itu, yang secara teratur akan diambil oleh petugas yang menangani baterai yang dari sampah yang dari baterai tadi. Konsep reuse recycle itu diaplikasikan secara nyata di masyarakat. Ide besarnya adalah menggunakan kembali barang-barang yang sudah ada. Waduh, hujan, gak apa-apa, tahan sebentar begitu ya.
Jadi bukan hanya sebuah teori yang diberikan di sekolah, tetapi sesuatu yang memang dikatakan di masyarakat. Dan ada satu istilah standar gitu ya, bukan istilah, tapi di berbagai sudut kota, setiap kota mereka punya yang namanya kirputori yang dikelola oleh kadang oleh gereja, kadang oleh LSM, dan yang pasti Palang Merah Negara ini juga punya sebuah kirputori yang namanya konti. Mereka menerima donasi barang-barang dari masyarakat. Jadi kalau saya punya, misalnya saya punya sofa yang masih bagus, dapat dipakai artinya, dan tidak pakai lagi, sudah bosan mungkin mau ganti yang baru, daripada saya buang, maka saya donasikan gitu ya. Saya donasikan ke Kirputori ini, kemudian dapat dijual, sehingga jika itu di bawah naungan Palang Merah, maka biasanya juga digunakan untuk kegiatan Palang Merah. Kalau di bawah naungan gereja, biasanya juga digunakan untuk kegiatan gereja, pelayanan, dan seterusnya. Jadi itu yang dikerjakan gitu ya. Jadi menerjemahkan konsep reuse cycle itu bukan sekedar bagian di rumah, tetapi di masyarakat dan di seluruh negara ini ya. Sampai si hujan dulu. Kirputori yang tersebar di seantero negeri gitu ya, itu juga ada yang modelnya kirputori swasta. Saya tidak tahu apakah ini istilah yang tepat atau istilah saya begitu. Karena ide besarnya begini, yang saya sebut kirputori swasta itu adalah sebuah tempat gitu ya, yang menyewakan gitu ya, yang menyewakan rak-rak gitu ya, raknya seperti ini gitu. Nah, menyewakan rak-rak ini kepada orang yang mau menjual barangnya. Jadi barangnya itu barang pribadi masing-masing, gitu ya. Kemudian orang bisa menyewa, misalnya 1 atau 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, begitu. Nanti ada biayanya berapa begitu. Kemudian setiap penyewa nanti diberi nomor, gitu ya. Ini rakmu nomor 43 gitu. Ya, kenapa 43 gitu ya. Ya, itu muncul aja di otak gitu, bilangan prima kan cantik begitu. Dan nanti di setiap penyewa ini mereka dapat barcode, dan di barcode ini dituliskan harganya berapa begitu. Nanti orang yang beli gitu ya, orang yang beli tinggal bawa barangnya ini ke kasir gitu ya. Nanti di kasir akan dibaca barcode-nya untuk mengidentifikasi ini rak nomor berapa, kemudian harganya berapa dimasukkan langsung secara manual. Dan nanti di akhir periode penyewaan, orang yang menyewa ini membereskan barang-barangnya biasanya sore sebelum tutup. Kemudian mereka antri gitu ya, mereka antri ke kasir untuk menguangkan apa yang sudah dijual. Jadi ini juga salah satu upaya untuk mempopulerkan gitu ya, mengkampanyekan gitu ya, reuse dan recycle tadi. Jadi kadang-kadang yang sudah sewa lama tapi kok tidak laku-laku begitu, ditulisi gitu ya, diskon 50% begitu. Kadang-kadang juga ada masukkan dalam kantong plastik gitu ya, ditulisi saota gitu, artinya boleh diambil secara gratis tanpa pembayaran. Itu beberapa hal yang dilakukan di masyarakat tempat ini. Hal menarik berikutnya yang terjadi di Finlandia adalah ada yang namanya Hari Bersih-bersih Nasional. Kalau dalam bahasa lokal namanya Sivuspäivä. Di Sivuspäivä ini ditetapkan 2 tanggal gitu ya dalam setahun. Jadi biasanya satu di sekitar Maret April begitu, satu lagi di sekitar Agustus September. Jadi setiap tahun bisa dilihat tanggal berapa Sivuspäivänya. Di dalam kegiatannya namanya Sivuspäivä ini, orang-orang itu mereka menggelar dagangannya begitu, jadi menggelar barang-barang bekasnya ini di taman, di tempat-tempat keramaian, ya dibuka itu kayak pedagang kaki lima begitu, dijual murah gitu ya. Saya pernah dapat jaket, pernah dapat apa ya, alat masak gratis, karena ada juga gitu ya orang yang di hari bersih-bersih nasional itu, Sivuspäivä itu, mereka membagikan apa yang mereka punya kepada yang memerlukan.
Jadi daripada saya buang, mungkin gitu ya, mungkin ada orang lain yang membutuhkan dan bisa menggunakan barang yang tidak saya pakai lagi. Kira-kira demikian idenya. Berlaku 1 hari gitu ya. Biasanya ada dispensasi hari kedua. Kalau hari pertama itu hujan. Jadi biasanya hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu Passivus Piper itu ramai sekali gitu ya. Banyak orang menjual dagangannya atau memberikan apa yang mereka punya. Dan kalau itu tidak terlalu ramai karena hujan, maka diperpanjang 1 hari lagi, yaitu pada hari Minggu. Cukup menarik sih menurut saya gitu ya. Ada hari bersih-bersih nasional ya. Dulu seingat saya di Indonesia ada satu website yang namanya bekas.com. Jadi saya masih ingat gitu ya, ini menjual barang-barang bekas juga. Saya tidak tahu apa masih ada sekarang gitu ya. Mungkin bisa dicek nanti. Saya juga cek nanti setelah saya selesai rekaman gitu ya. Di Finlandia juga ada gitu ya web yang mirip-mirip begitu gitu ya, namanya tori.fi. Dan di tori.fi ini orang juga ya itu bisa menjual barang yang tidak diperlukan atau bisa menawarkan kepada mereka yang memerlukan, boleh diambil gratis begitu. Atau kalau ada orang yang saya ini mau cari barang yang seperti ini, ada yang punya atau enggak gitu. Jadi ada kategorinya gitu ya, kategori misalnya buku atau alat masak, keperluan sepeda, macam-macam gitu ya. Saya hanya dalam bahasa Finlandia dan berlaku nasional. Hal seperti ini yang cukup menarik menurut saya karena orang bisa saling berbagi, orang bisa saling memanfaatkan apa yang mereka punya, dan ini menjadi bagian yang saya pikir kayak gerakan nasional gitu ya, gerakan nasional reuse recycle. Jadi ada webnya, saudara bisa cek di tori.fi. Buka pakai browser yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sehingga bisa mengikuti kira-kira ngomongnya apa sih, kira-kira begitu ya. Sedang mencoba bagaimana orang di Zaman Batu itu membuat berbagai macam peralatan, juga perhiasan. Jadi tinggal digosok begini. Saya lanjutkan dulu. Jadi ketika kita bicara tentang implementasi pendidikan lingkungan ini, bukan sekedar sekolah yang memberikan materi, bukan sekedar sekolah itu menyampaikan materinya, tetapi juga sekolah itu didukung oleh masyarakat, didukung oleh pemerintah untuk bisa mengimplementasikan pendidikan lingkungan ini mendarat sampai ke level aplikasi yang paling dalam, kira-kira begitu. Jadi ada usaha-usaha yang dilakukan yang menguatkan hal-hal yang disampaikan di sekolah. Menurut saya ini adalah konsep yang sangat menarik. Jadi ada kolaborasi begitu ya antara masyarakat, antara SLM dengan sekolah. Yang pernah saya sampaikan dulu di dalam sebuah video berjudul Sekolah Plus begitu ya. Jadi sekolah ini menyampaikan sesuatu dan dikuatkan oleh masyarakat. Ini menjadi sebuah kerjasama yang cukup menarik menurut saya. Dan saya berharap gitu ya, pendidikan lingkungan ini juga menjadi suatu isu yang kita bisa belajar, kita bisa menguatkan konsep pendidikan lingkungan ini yang diberikan di sekolah ini, supaya anak-anak ini juga punya kepedulian lingkungan, mereka tidak malu menggunakan barang bekas, mereka membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada hari ini dari Kirkkikeskus Stone Age Center di daerah Ylii, 1 jam dari kota Oulu. Saya menyampaikan materi SPF terkait dengan pendidikan lingkungan di Finlandia. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Saya mengasah batu dulu ya.